Dia terima kuasa, puji dan hormat selamanya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Meskipun susah maupun derita, hanyalah Yesus penolongku. Meski gelombang yang menghempaskan, hanyalah Yesus penolongku. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Shalom, selamat malam Ibu, Bapak, Oma, dan Opa anggota PKLU GPIB yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam acara Dewan PKLU GPIB, yaitu saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Pada hari ini, Jumat 24 September 2021 malam. Perkenalkan, saya Manumpak Hutasoib, anggota Pelkat PKLU Immanuel Bekasi. Sebelum kita melakukan pembacaan Alkitab yang terambil dari Kisah Para Rasul 21 ayat 27 sampai dengan 30. Kita awali dengan doa. Bapak dan Ibu, mari kita berdoa mohon penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang Engkau berikan lewat napas kehidupan dan kesehatan bagi kami. Kami ingin membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk mengerti dan melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa
Ibu, Opa, dan Oma yang dikasihi Tuhan. Pembacaan Alkitab pada malam ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul 21 ayat 27 sampai 30 sebagai berikut. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah. Lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong, inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Sebab mereka telah melihat Trofimus dari Efesus sebelumnya sama-sama dengan Paulus di kota, dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Maka gemparlah seluruh kota dan rakyat datang berkerumun, lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah. Dan seketika itu juga semua pintu gerbang bait Allah itu ditutup. Bapak, Ibu, Opa, dan Oma yang terkasih, pembacaan Sabda Bina Umat dengan perikop hati-hati dengan prasangka buruk yang ditekankan pada ayat 29. Sebab mereka telah melihat Trofimus dan Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota, dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Di suatu bank, orang-orang sedang antri menunggu giliran untuk dilayani oleh petugas. Di antara mereka ada seorang nenek yang ikut mengantri. Kebetulan di depan antrian nenek itu ada seorang laki-laki yang juga sedang mengantri. Tangannya penuh tato, rambutnya gondrong, pakaiannya celana dan rompi jeans yang sudah kusam. Nenek itu melihat ke arah laki-laki itu dan mulai berpikir, pasti dia seorang preman, jahat dan kasar. Uang yang ditabung pasti hasil kejahatan. Laki-laki tersebut kemudian menghampiri nenek itu. Nenek itu mulai salah tingkah dan berpikir, pasti laki-laki ini akan marah dan bertindak kasar terhadap aku. Nenek itu menundukkan muka bahkan sampai gemetar ketakutan. Tapi ia kemudian mendengar suara laki-laki itu yang lembut menyapanya. "Ibu Betty, saya dulu murid ibu. Silakan ibu ambil antrian saya," sambil tersenyum. Ternyata apa yang nenek itu pikirkan tidak benar. Ia sudah berprasangka yang tidak-tidak. Berprasangka adalah pendapat yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahuinya dan tanpa alasan yang cukup. Berprasangka dapat membuat seseorang tindakan yang tidak benar, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Mereka menyangka Paulus telah membawa Trofimus, orang Efesus, ke dalam bait Allah, karena mereka hanya melihat Paulus dan Trofimus berjalan bersama di kota. Akibat prasangka tersebut, mereka menghasut rakyat, lalu menangkap dan menyeret Paulus dengan cara kekerasan. Belajar dari firman Tuhan malam ini, marilah kita menjadi pribadi yang tidak mudah berprasangka buruk kepada orang lain, karena dapat mencelakakannya. Sebagai murid Tuhan, kita hendaknya berpikir positif terhadap orang lain.
Jangan langsung menilai seseorang dari luar atau penampilannya saja. Karena benar atau salah itu tidak dilihat dari penampilan, tetapi dari tingkah laku perbuatan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang kami boleh baca dan renungkan bersama-sama teman-teman PKLU se-GPIB. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun dan mengajarkan kami, bukan hanya saja mengaku percaya, tetapi dapat melaksanakan firman-Mu dalam sikap hidup kami. Mohon kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar tidak berprasangka buruk terhadap sesama kami. Ajarlah dan mampukan kami sebagai lansia memiliki dan memberi perilaku dan ajaran yang baik bagi anak maupun cucu kami di masa pandemi ini. Ya Tuhan, beri kami kemampuan untuk menuntun dan membawa damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kami. Inilah doa syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aku Tuhan semesta, jeritan-Mu ku dengar, Engkau di dunia yang gelap ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku, ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku.
Indonesia.